Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah diundang ke forum ini, Mas Ari Dwipayana, Sekjen Kagama, teman saya Prajabatan ini. Terima kasih juga Prof. Paripurna, teman-teman kerjasama alumni, panitia, dan para narasumber. Nah, paparan saya hari ini berjudul Membuat Budaya di Masa New Normal. Jadi, saya sengaja membuat kata membuat budaya. Mengapa membuat budaya? Karena seringkali kita berpikir kalau kita mendengar kata budaya, itu artinya adalah apa yang kita uri-uri saja. Padahal sebetulnya budaya itu adalah sebuah proses. Sebuah proses di mana kita ikut terlibat di dalamnya karena kita semua adalah active agent atau agen yang aktif. Jadi membuat budaya ini artinya adalah kita semua berkontribusi untuk menggerakkan budaya. Nah ini teman-teman Kagama, Bapak Ibu semua, paparan saya adalah mengenai the term the making of culture, ya, membuat budaya. Sebelum saya masuk ke persoalan yang lebih detail, saya lihat next slide, ya, slide selanjutnya. Saya melihat persoalan pandemi ini adalah persoalan yang sifatnya merupakan absurditas dan ironi kalau dari sisi orang budaya. Mengapa? Situasi ini absurd karena sebelum pandemi, saya ingat sekali tahun lalu, itu semua negara termasuk Indonesia sudah ingin menerapkan apa yang disebut teknologi online. Jadi waktu itu kalau tidak salah bulan Maret itu Pak Jokowi sudah mengatakan ASN akan bekerja di rumah dengan model online. Dan apa yang terjadi? Teknologi tersebut terjadi karena eksiden pandemi ini. Mengapa saya katakan eksiden? Pada waktu itu kita ingat mandat capaian kinerja fakultas-fakultas di UGM itu online berapa persen? Oh kami berani 30%, oh kami 20%, kami 50%. Yang terjadi sekarang adalah 100% adalah teknologi online. Ini ya absurditas yang kita alami. Kemudian yang kedua, ini ironis. Karena apa? Di era kejayaan teknologi, ya, teknologinya sangat berjaya, robot saja diberi identitas, robot Sofia, ya, yang ada di Qatar atau di mana itu diberi identitas manusia. Tapi di sisi lain manusia masih diajari cara mencuci tangan. Dan sering-sering cuci tangan. Padahal mencuci tangan itu adalah produksi pengetahuan abad 19. Artinya apa? Artinya ada missing link antara kemajuan teknologi manusia yang luar biasa dengan perilaku kita yang sebetulnya belum banyak berubah. Nah, ini hal yang menjadi sangat penting untuk didiskusikan. Next slide. Nah, pandemi ini sudah 1 semester lebih, ya, dan belum ditemukan vaksin atau obat yang paling top tier. Obat yang ada pun adalah produk obat masa lalu. Dan salah satu cara mengontrol itu hanya lewat budaya, yaitu lewat kedisiplinan. Pakai masker, cuci tangan, social distancing, physical distancing, olahraga, makan bergizi, dan lain sebagainya. Jadi yang bisa mengerem atau mengontrol pandemi ini untuk sementara ini adalah lewat budaya kedisiplinan. Persoalannya adalah bahwa disiplin ini masih menjadi tantangan besar masyarakat Indonesia. Kita masih ya belum begitu disiplin ya sebagai sebuah bangsa ya. Bisa kita lihat dari cara antri dan lain sebagainya, kita belum bisa. Ini berbeda ya dengan apa yang dialami oleh negara lain. Next slide. Amerika memiliki mindset yang berbeda ketika menghadapi COVID ini, ya. Jadi di Amerika belum sebelumnya yang situasi negara lain sebelumnya, ya ini, ya. Jadi di Amerika ini memakai masker itu bukan persoalan orang nggak mau disiplin, tapi soal individual freedom. Mereka mengatakan begini, di dalam gambar itu my body, my choice, ya. Ini tubuhku, aku punya hak untuk mengelola tubuhku sendiri. Kenapa kamu nyuruh-nyuruh aku pakai masker? Ya, jadi tubuhku aku yang berhak untuk mengatur. Maka kamu tidak berhak untuk mengatur aku, ya. Ini yang slide sebelumnya, Mas, belum sampai ke situ, ya.
Yang gambar itu. Nah, masih di situ. Ya, jadi ini masalah individual freedom. Jadi mereka tidak mau disuruh-suruh pakai masker karena itu dianggap melanggar hak asasi mereka. Ini mindset di Amerika yang saya kira berbeda dengan mindset di Indonesia. Next slide. Nah, persoalan di Indonesia ini adalah persoalan kedisiplinan, ya. Jadi beratnya menerapkan kesadaran budaya baru masa pandemi, dan saya hanya akan mengambil 3 faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor ideologis, dan yang ketiga adalah faktor budaya. Tapi ketiga-tiganya terkait dengan persoalan budaya. Selanjutnya, ya, faktor ekonomi. Ya, slide selanjutnya. Di dalam faktor ekonomi, sebelumnya ekonomi, ya. Masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sangat mandiri. Ketika pandemi itu terjadi, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut WhatsApp grup RT, kampung, RW, grup-grup lokal, kita bisa menjadi saksi bagaimana survive-nya masyarakat kita menghadapi pandemi. Mereka sangat mandiri. Suaminya di PHK, istrinya yang gerak di kampung-kampung jualan masker, jualan bawang, jualan tomat, dan lain sebagainya. Mereka memiliki survival yang tinggi, nggak mau minta-minta, gitu ya. Pokoknya yang penting gimana caranya bisa hidup. Dan networking lokal mereka sangat kuat. Ini RT-RT, di RT-RT mereka mendukung ibu-ibu yang jualan itu, ya. Solidaritas juga sangat tinggi. Nah, ini adalah bentuk sosial kapital yang kita miliki. Sosial kapital ini adalah kapital yang bentuknya bukan uang, tapi bisa bertransformasi menjadi uang. Saya kira sosial kapital ini jangan sampai hilang dalam konteks Indonesia. Ini adalah kekuatan kita yang luar biasa. Ini kelihatan ketika masa krisis itu terjadi. Persoalannya adalah bahwa masyarakat yang sangat luar biasa ini endurance-nya terbatas. Mereka memiliki daya tahan yang terbatas. Karena apa? Karena mereka ini contohnya di dalam di tulisan di belakang truk itu, nuruti corona orang muntal. Artinya apa? Kalau mikirin corona terus nggak akan bisa makan. Akhirnya mereka akan bisa mungkin kemudian melanggar kedisiplinan-kedisiplinan tersebut. Maka untuk itu implementasi kebijakan itu harus cepat dan tepat karena endurance mereka yang sangat terbatas. Next slide. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Faktor ideologis. Ya, silakan. Ya. Nah, faktor ideologis ini masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sangat agamis, ya kita mengetahui itu, ya. Namun di dalam suatu situasi krisis ini banyak yang masih belum membedakan mana yang harus dan mana yang seharusnya. Kita lihat banyak sekali klaster-klaster yang muncul dulu di Indonesia itu terkait dengan klaster yang terkait dengan agama, ya. Praktik tidak biasa karena pandemi ini kemudian banyak mengalami resistensi. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di banyak tempat, di Taiwan, di Kanada dan sebagainya, semuanya juga klaster-klaster agama, ya. Jadi faktor ideologis ini menjadi penting untuk kita cermati. Tetapi ini cukup berbeda dengan apa yang ada, ya, next slide, di dalam konteks Amerika Serikat. Ya, selanjutnya next slide, ya. Ini mereka juga memiliki diskursus agama penolakan masker sebelumnya, Mas. Yang gambar itu. Sebelumnya. Ya. Diskursus agama menolak masker di Amerika Serikat. Ini yang ada di dalam slide itu adalah gambar seorang anggota DPR, ya, Ohio, namanya Nino Vitale, yang menolak masker. Dia mengatakan bahwa oh, nggak perlu kita pakai masker. Karena apa? The face represent the image of God. Jadi wajah kita itu adalah representasi wajah Tuhan. Kenapa harus ditutup-tutup? Maka dia menolak masker. Jadi aspek ideologis itu tidak hanya ada dalam konteks Indonesia. Bahkan di negara yang dikatakan demokratis, adidaya, tetap sama masih ada. Selanjutnya, faktor budaya. Next slide. Ya. Faktor budaya di dalam konteks Indonesia yang perlu kita cermati, masyarakat Indonesia ini masyarakat yang sangat senang kumpul. Dari yang muda, yang tua, itu semuanya ingin kumpul. Laki-laki, perempuan sama, yang namanya angkringan, kafe-kafe, sosialita, bapak-bapak di RT ini dalam konteks sekarang ini
sudah tidak sabar untuk bisa ketemu dengan teman-temannya. Ini akan menjadi sarana baru nanti penyebaran-penyebaran yang akan datang ketika penyebaran COVID, ketika kedisiplinan itu tidak ditegakkan. Nah, ini harus dipahami faktor-faktor seperti ini. Next slide. Ya, selanjutnya, maka menurut saya bahwa memahami budaya, ya, slide selanjutnya, memahami budaya, ya, ini sangat penting untuk dalam mendesain dan mengimplementasikan aturan. Jadi sebelum kita membuat sebuah aturan dan mengimplementasikan aturan, kita harus sangat memahami budaya, karena sangat cultural ya, tidak sekedar meminta orang mematuhi aturan yang ditetapkan, oh cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya, tapi harus dipahami sifat budaya dan karakter masyarakat, karena sifatnya sangat multidimensional. Masyarakat sifatnya sangat beraneka ragam, dan ini memang harus dipahami dengan sangat detail. Selanjutnya. Ya. Nah, sebelumnya Mas, ya, kebijakan PSBB dan new normal ini, maka kita paham ya, masyarakat tidak bersifat tunggal, mereka kompleks, mereka berjenjang, berlevel-level. Masyarakat Indonesia itu ada dari etnis yang berbeda, geografi berbeda, usia berbeda, gender berbeda, kelas sosial, pendidikan, dan masing-masing memiliki mindset yang berbeda. Dan belum lagi ketika ada interseksi-interseksi di dalamnya, etnisitas tertentu dengan geografi, etnisitas tertentu dengan usia, gender dengan kelas sosial, pendidikan dengan kelas sosial. Ada kompleksitas yang luar biasa, tapi di situ kita harus memahami mindset mereka. Selanjutnya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Selanjutnya ya. Kita berbicara mengenai maskulinitas dan resistensi. Apa itu maskulinitas? Jadi maskulinitas itu adalah nilai yang seringkali dilekatkan dengan laki-laki. Tapi tidak harus laki-laki. Perempuan juga bisa memiliki nilai yang maskulin ya, tetapi bahwa ini adalah seringkali dilekatkan pada laki-laki, misalnya nilai yang kuat, jantan, macho, dan lain sebagainya. Dan ini seringkali nilai-nilai maskulinitas ini kemudian diaplikasikan oleh para lelaki. Dan di dalam konteks COVID ini, resistensi menggunakan masker, itu menurut penelitian itu terkait dengan persoalan maskulinitas. Di Amerika Serikat, menurut grup Berkeley ya, statistik menunjukkan bahwa lebih banyak laki-laki terkena virus. Dan ini relevan dengan penggunaan mereka, penolakan mereka terhadap penggunaan masker. Jadi ini maskulinitas ini ya, maskulin, aku laki-laki nih, aku nggak mau kalau pakai masker. Kalau aku pakai masker, aku nggak maskulin. Dan ini di kelompok-kelompok tertentu masyarakat kita terjadi, para aparat misalnya. Itu resistensi, banyak yang resisten, pemuda-pemuda yang merasa dirinya kuat, jago, ya nggak mau pakai masker, kelihatan lemah, misalnya seperti itu. Ini perlu untuk disadari. Selanjutnya, new normal, usia dan maskulinitas. Jadi usia tertentu itu juga seringkali memunculkan resistensi terkait dengan penggunaan masker. Ya, misalnya kita lihat setelah new normal, ini goesers, kafe-kafe mulai buka ya, sampai di pelosok-pelosok, tempat-tempat yang kecil ini sudah mulai dipenuhi dan banyak yang tidak mengenakan masker. Ini perlu identifikasi, saya kira kita juga sebagai warga perlu mengingatkan ya, karena ini perubahan perilaku itu hanya kita semua, tidak hanya negara yang bertanggung jawab ya. Mereka tidak resisten secara buta, tapi perlu pendekatan dan mekanisme yang spesifik. Karena apa? Karena kewaspadaan kita, mereka akan muncul sebagai OTG-OTG baru di dalam konteks new normal ini. Selanjutnya, ya, gender dan lifestyle. Lifestyle ini juga luar biasa. Ini di dalam gambar ini, kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah gambar goesers, ibu-ibu, ya emak-emak atau apa di Aceh yang dianggap melanggar aturan ya. Jadi ada dua di sini. Mereka adalah kelompok perempuan yang mungkin sudah bosen di rumah, kemudian mereka naik bersama-sama, masker dicopot, dan di sisi lain mereka juga melanggar aturan yang dianggap melanggar aturan yang ada di Aceh, yaitu bahwa tidak boleh perempuan pakai pakaian yang seksi di ruang publik dan lain sebagainya, tapi ini
ini terjadi, bahwa di ruang yang sedemikian sudah membosankan, orang bisa saja melanggar aturan, kedisiplinan menjadi dilanggar. Selanjutnya, ya, etnisitas sebelumnya ya, etnisitas dan geografi. Kita perlu melihat juga bahwa etnis tertentu itu memiliki kecenderungan untuk resisten terhadap banyak hal, memakai masker. Kita ambil contoh misalnya pengambilan paksa jenazah. Kita bisa mengidentifikasi itu seringkali berasal dari tempat-tempat yang sekitar itu saja. Kenapa? Karena mereka memiliki cara pandang tersendiri terhadap apa itu jenazah. Bukan hanya sekedar orang meninggal kemudian dikubur dan dikubur tidak sesuai dengan keinginan mereka menolak. Maka ini perlu pemahaman yang sangat detail. Setiap daerah perlu memahami masyarakatnya. Jadi negara daerah kita itu semuanya bersifat kosmopolitan. Tidak ada lagi yang murni monoetnis, nggak ada. Semuanya multi dan itu perlu dipahami secara lebih detail. Jadi multi etnisitas dengan karakter tertentu perlu treatment yang berbeda. Ada kepatuhan yang berbeda. Saya bisa katakan bahwa masyarakat Jogja ini cukup disiplin ya, cukup patuh sampai keponakan saya mengatakan wah orang Jogja patuh sekali ya. Apa indikasimu mengatakan orang Jogja patuh? Masker selalu pakai. Yang kedua disuruh bikin sayur lodeh aja patuh gitu. Ketika masa pandemi kan ada itu ya, bikin lodeh gitu. Mereka pada bikin. Ini aspek kepatuhan yang mungkin tidak terjadi di tempat lain. Selanjutnya, identifikasi kelompok rentan. Kita memiliki kelompok rentan yang sangat berjenjang. Selanjutnya, next slide ya. Identifikasi kelompok rentan, ya kelas menengah ke bawah yang ada salah satu kelompok rentan. Mereka bekerja keras, tapi sering tidak memperhatikan kesehatan ya. Bahkan di situasi bukan pandemi, mereka tidak memperhatikan kesehatan, makanan, istirahat. Apalagi sekarang harus bermasker, ya mereka nggak mau ya. Kelas sosial atas sama, sebetulnya mereka memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Seharian duduk, kurang gerak, makan tidak teratur, kemudian nggak pernah olahraga. Nah, kesempatan new normal ini adalah kesempatan membuat budaya baru. Bagaimana kelas-kelas yang berbeda itu mulai sadar bahwa salah satu faktor yang membuat kita bisa bertahan itu adalah pertama adalah kedisiplinan kita dan yang kedua adalah immunity kita. Maka bersama-sama kita membangun immunity tersebut. Dan yang saya kira kelompok rentan lain yang sangat perlu diperhatikan adalah petugas medis. Mereka sangat rentan ya, harus ada kebijakan yang sangat khusus terhadap mereka. Selanjutnya, nah usia rentan ya ini di slide selanjutnya kita lihat bahwa sungguh sesuatu hal yang sangat ironis bahwa usia tidak rentan kita adalah 45 tahun. Ini luar biasa karena banyak negara itu yang 60 tahun itu life just begins. Ya, di tempat kita 45 tahun itu sudah tampak dianggap tidak sehat. Jadi ini negara memiliki PR besar. Kita semua memiliki PR yang sangat besar ya. Harus ada program yang sustainable, jangka panjang. Ada pola yang harus diubah. Olahraga ya, tubuh yang dibiasakan bergerak. Kita lihat misalnya di di Korea, di Jepang itu orang-orangnya selalu berjalan. Tempat kita sedikit-sedikit ojol, sedikit-sedikit ojol. Ini perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Ini slide saya yang terakhir sekarang ya. Jadi negara itu harus melakukan social engineering yang harus kita sadari bersama juga sebagai warga masyarakat. Sistem hidup masyarakat yang sehat harus kita tekankan, peningkatan disiplin dengan mekanisme yang tepat sesuai dengan kategori sosialnya, dan kita semua sekarang harus berlomba-lomba membuat budaya baru yang didesain secara tepat. Kita desain secara tepat sesuai wilayah, sesuai struktur masyarakat, dan kita semua mematuhi agar kita bisa survive di dalam situasi pandemi ini. Mungkin dari saya itu saja. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara.